pada bulan-bulan ini Desember memang kita semua sedang merayakan Natal. Berita kelahiran Yesus Kristus adalah satu berita pengharapan besar bagi semua orang di seluruh dunia dan khususnya untuk setiap kita yang percaya. Dan memang ini adalah fakta sejarah bahwa Yesus pernah lahir di dunia. Dan ini fakta sejarah yang tidak dapat diganggu-gugat. Kalau kita lihat pada waktu kelahiran Yesus itu dirayakan oleh para malaikat, dan Alkitab menceritakan para gembala beserta kawanan ternak mereka menampakkan diri kepada mereka dan memberikan pesan kesukaan besar bagi seluruh bumi. Berita ini adalah penggenapan yang disampaikan kepada para nabi. Bahkan ini adalah nubuatan yang pertama kali yang Tuhan berikan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 di mana manusia pertama pada waktu itu lebih mendengarkan suara ular daripada mentaati suara Tuhan. Alkitab menceritakan dari sejak itu manusia memberontak kepada Tuhan. Manusia jatuh, maka manusia kehilangan semua yang Tuhan berikan, yaitu manusia telah kehilangan hakikatnya yang sesungguhnya. Dan apa sebenarnya hakikat manusia pada waktu itu? Hakikat manusia yaitu kita sebagai manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah hakikat manusia. Dan dikatakan supaya mereka berkuasa atas semua burung di udara, segala hewan dan seluruh ciptaan yang ada. Tetapi keserupaan dengan Tuhan itu mengalami kehancuran dan mengalami terjadi kerusakan hanya gara-gara dosa, karena manusia jatuh dalam dosa. Saudara, gara-gara burung saja manusia bisa kena flu. Gara-gara nyamuk yang kecil manusia bisa kena demam berdarah. Gara-gara tikus manusia bisa kena sakit tifus. Saudara, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita menjadi manusia dikatakan menjadi powerless ya. Kita tidak ada kuasa lagi. Keserupaan dengan Allah sudah hilang. Dan mulai muncul efek-efek dari dosa, yaitu munculnya penindasan, tantangan hidup, perlakuan semena-mena, ya. Kita saling membenci, merusak, iri hati, kepahitan, pemberontakan, kekerasan dalam hidup, bahkan hidup kita tanpa tujuan. Manusia sudah tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Dan ditegaskan oleh Paulus, setiap kali kita mau berbuat baik, yang jahat itu selalu timbul. Tetapi lewat kelahiran Kristus di atas bumi ini, Sang Firman menjalani hidup di muka bumi. Pemulihan segala sesuatu sedang dimulai. Dia melakukan segala macam keajaiban dan perkara-perkara ilahi. Mujizat-mujizat, pemulihan, kesembuhan, kemerdekaan, kelepasan, dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Sama seperti pasal 1 Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia semuanya baik adanya. Sekarang Kristus Sang Firman yang dilahirkan di atas muka bumi ini, malaikat memberikan penegasan bahwa kesukaan besar bagi semua orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita akan merasakan ketenangan, kita akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Ayo kita memaknai berita kelahiran Kristus ini bukan lagi secara agamawi, secara tradisi, secara perayaan, secara fakta sejarah. Tetapi kita memaknai kelahiran Kristus ini secara rohani. Jangan kita cuma berpikir kita sebagai orang percaya, Yesus lahir di hati saya. Itu saudara pahami sebagai berita Natal. Secara ritual setiap bulan Desember sampai Januari, Februari, terus kita Natalan ya secara seremoni. Mari kita maknai kelahiran Kristus secara rohani. Bukan cuma sebagai orang Kristen yang percaya Yesus lahir dalam hidup kita. Bukan cuma itu, tapi mari kita belajar. Kristus betul-betul diam dan bergerak, bermanifestasi di dalam hidup kita. Ada satu kerinduan hati Tuhan bahwa tubuh kita menjadi baitnya, di mana Bapa Sang Firman itu diam di dalam hidup kita dan memanifestikan dirinya di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Paulus
berita Natal yang kita ambil malam ini dalam Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, ya. Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastikan dari waktu-waktu kita memiliki perspektif bahwa kita telah mati bagi dosa dan kehidupan manusia lama kita. Sebaliknya kita hidup hanya bagi Tuhan dan kehidupan Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara, dikatakan kehidupan Kristus yaitu roh Kristus. Apa yang menyebabkan Kristus itu bisa diam dalam hidup kita? Kalau kita tidak boleh lagi hidup dalam daging, tapi kita hidup dalam roh. Kalau kita baca dalam Roma 8 dikatakan, ditegaskan bahwa kita tidak hidup dalam daging, tapi kita hidup dalam roh. Itulah yang akan membuat roh Kristus dapat bertumbuh, berkembang dalam diri kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, kalau kita dikatakan hidup dalam roh, adalah mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Kuncinya mendisiplin diri kita. Kita selalu memikirkan sesuatu yang dari roh dan firman-Nya, sehingga roh Kristus itu bertumbuh kuat di dalam hidup kita. Jika pikiran kita dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian-kematian rohani dalam hidup kita. Karena itu pastikan pikiran kita terus disetting hanya dikuasai oleh firman dan Roh Kudus saja yang menjadi makanan kehidupan rohani kita, sehingga Kristus dapat termanifestasi di dalam hidup kita. Inilah rahasia yang tersembunyi berabad-abad, rahasia yang masih tersembunyi dari generasi-generasi. Tapi Paulus mengatakan lewat malaikat Tuhan, kelahiran Kristus ada kesukaan yang besar atas bangsa-bangsa. Saudara, kita lihat, tapi kenyataannya di dunia masih banyak orang percaya mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, mengalami kekacauan. Kenapa? Karena Kristus baru lahir di hati orang percaya secara keagamaan. Tapi hari ini Tuhan menyatakan pada dunia bahwa telah lahir Kristus Tuhan lewat gerejanya. Ada kesadaran, ada pengaruh ilahi yang memberikan kepastian bahwa Yesus Kristus sudah menaklukkan iblis dan maut. Dan kalau roh Kristus itu terlahir dalam hidup kita, tertanam di dalam hidup kita secara nyata, Kristus terlahir bertumbuh dan semakin dewasa, maka hidupmu sehari-hari akan memanifestasikan Kristus, sehingga hidupmu terjadi perubahan dan semuanya akan menjadi baik. Alkitab berkata, dia melakukan pekerjaan yang baik, dia menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, memastikan orang mati bangkit kembali, dan menjadikan segala sesuatu baik. Tuhan akan pakai hidup kita, mendemonstrasikan kasih-Nya dan kuasa-Nya, menjangkau yang terhilang, segala kegelapan yang meliputi dunia ini, atas rumah tangga kita, atas ekonomi, keuangan, tidak akan bertahan lagi kalau Kristus hidup betul-betul di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya yang membawa roh Kristus bangkit dan menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Karena terang Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kemuliaan dunia ini akan lenyap. Kegelapan dunia akan lenyap. Saudara, tidak ada lagi penderitaan dan kefatalan. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi tetesan air mata. Tidak ada lagi perkabungan. Karena roh Kristus yang ada di dalam dirimu akan menguatkan engkau, membangkitkan engkau, dan engkau akan menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh kemenangan. Dan titik kemenangan sudah ditegaskan bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis, Kristus sudah mengalahkan dosa, Kristus sudah mengalahkan maut dan sakit penyakit. Saudara, pergumulan dan tantangan hidup apa yang sedang terjadi saat ini, itu hanyalah manifestasi iblis. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan lewat kelahiran Yesus Kristus itu dalam hidup kita sehari-hari, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Tapi kita harus memastikan Kristus masuk dalam hati kita.
Pastikan Kristus telah lahir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan hingga hidup kita tidak sama lagi dengan yang lain. Saudara, karena Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus menegaskan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan inilah menjadi berita kesukaan yang besar bagi kita. Kalau kita katakan, kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Christ in you dikatakan ya adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus yang lahir di dunia memang fakta sejarah. Fakta sejarah tidak dapat diganggu gugat, tetapi ada sebuah fakta rohani yang harus kita miliki. Pastikan Kristus itu tumbuh menjadi nyata dan menelan semua yang lahiriah, semua yang manusiawi dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, jadi roh Kristus tidak lahir diam dalam hidup kita, ia bukan milik Kristus. Saudara, dalam kesempatan ini saya mau mengajak semua kita mulai mengevaluasi hidup kita. Kalau orang tidak memiliki roh Kristus di dalam hidupmu, maka dia bukan milik Kristus. Ini Alkitab yang berkata. Dan orang itu masih dimiliki oleh yang lain, roh yang lain. Sehingga kita sulit mengekspresikan Kristus kalau saudara tidak ada roh Kristus di dalam diri saudara. Dan kalau roh Kristus ada di dalam kita, maka ada kesukaan yang besar. Jangan sampai kita sudah sekian lamanya menjadi anak Tuhan, bahkan sudah melayani, tapi kita masih dimiliki oleh roh yang lain. Masih dikuasai ambisi kita, masih dikuasai keinginan daging, masih dikuasai kehidupan duniawi. Dan selama itu terus berlangsung, artinya orang tersebut belum memiliki roh Kristus. Dan selama seorang belum memiliki roh Kristus, artinya hidup masih duniawi, manusiawi. Saudara, bukan menjadi kabar kesukaan, tapi hidup kita menjadi kabar buruk bagi orang lain. Ayo sekali lagi kita belajar mendedikasikan hidup kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku di dalam tanganmu. Aku taruh hidupku di dalam tanganmu. Aku taruh masa depanku. Aku taruh semua ambisi, keinginan hatiku di mezbamu, Tuhan. Bakar dengan kuasa Roh Kudusmu, dan aku tidak akan ambil lagi. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita hidup dalam planningnya Tuhan. Kita tidak berjalan semuanya sendiri, tapi kita menuruti planningnya Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, damai di bumi kepada orang yang berkenan di hadapannya. Saudara, juga demikian antara kita dengan Tuhan, bahwa digambarkan kita sebagai mempelai Kristus. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, engkau sudah tidak punya lagi rancangan apa dalam hidupmu yang keluar dari dirimu, tapi engkau ikut rancangan Tuhan. Dan apa yang Kristus rancangkan? Kristus rancangkan dalam hidup kita, yaitu memastikan bukan lagi saya hidup, serahkan semua di mezbah Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup saya. Ayo cari Tuhan, gali isi hati Tuhan, kejar, belajar firman Tuhan. Karena ketika kita mulai melakukan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Kristus diam dalam hidup kita, menjadi bertumbuh, menjadi dewasa dalam hidup kita. Maka Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam satu kesempurnaan Kristus. Kita menjadi manunggal dengan Dia, menyatu dengan Dia. Dan ketika Kristus lahir dalam hidupmu, engkau menyatu dengan Dia, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita kunci kerajaan surga, dengan atau kata lain kunci Daud. Kita tidak mungkin mempercayakan kunci rumah kita kepada anak yang masih kecil. Kita akan mempercayakan kunci rumah kita kepada orang yang sudah dewasa, yang bisa bertanggung jawab. Memang Tuhan juga memberikan sebuah firman kepada kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara, ayat-ayat ini memang Tuhan berikan untuk saudara yang masih kecil, ya,
yang masih suka bergumul, yang masih ada keakuan kemanusiawian, yang masih hidupnya khawatir, masih takut, masih bimbang, masih ragu. Kristus belum nyata dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tapi kepada yang sudah dewasa, di mana Kristus sudah bertumbuh kuat di dalam hidup kita, kita sudah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab akan firman-Nya, hidup oleh firman-Nya. Tuhan dikatakan, aku beri kunci kerajaan surga. Ada otoritas yang Tuhan percayakan. Ada kekuasaan Tuhan impartasikan dengan adanya kunci. Kalaupun saudara menghadapi pintu yang tertutup, saudara tidak perlu ketok lagi. Saudara bisa buka karena saudara pegang kunci. Ada orang yang langsung doanya dijawab. Tapi ada orang yang berdoa sepertinya tidak jawaban. Karena apa? Karena dia sedang mengetok. Saudara, kalau ketokan kita ini lemah, di dalam itu belum tentu mendengar. Saudara, kalau ketokan pintu itu lemah, pelan, saudara, itu di dalam itu belum tentu dengar. Kalau ketokanmu kencang sekalipun, maka harus ada jeda waktu, harus ada orang datang, harus orang tanya siapa itu, harus ada jeda waktu untuk menunggu. Ada proses untuk menunggu jawaban. Tetapi kalau saudara punya kunci, saudara nggak perlu ketok-ketok, nggak perlu menunggu. Kapanpun kita bisa buka dan masuk. Wahyu 3 ayat 7 berkata, dan tulislah kepada mereka jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak dapat yang membuka. Saudara, suatu kali Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Tapi Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Pengenalan Petrus dan kedewasaan Petrus yang dewasa, yang mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Dikatakan dia Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku yang alam mau tidak mau bisa menguasai. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bagi kita yang terus bertekun, memastikan keakuanmu, kemanusiawianmu, terus salib bersama Kristus, sehingga Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Tuhan akan membukakan kepadamu pintu-pintu kesempatan yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Doamu meluap-luap, engkau akan mengikuti Tuhan. Pintu-pintu berkat akan dibukakan. Pintu-pintu kesempatan tidak ditutup oleh siapapun. Bersiaplah, tahun 2022 menjadi tahun yang penuh kemuliaan, tahun yang penuh terobosan. Tahun depan adalah tahun yang penuh tanda ajaib dan mukjizat. Ketika hari pencobaan datang melanda bangsa-bangsa, Tuhan memberi penegasan, engkau menuruti firman-Ku, aku akan melindungimu. Kunci kerajaan, kunci Daud yang Tuhan percayakan pada orang percaya yang menjalani hidup sehari-hari dengan kehidupan Kristus akan dibedakan dan diistimewakan. Saudara, tahun depan mungkin disebut orang tahun penuh pencobaan, tahun depan ada tahun kemuliaan dan tahun terobosan bagi kita. Kehidupan sehari-harimu akan terus mendemonstrasikan bahwa Tuhan itu nyata dan dia terus bekerja. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh melanda, masalah boleh menghadang di depan mata kita. Kita tidak perlu takut. Engkau membawa Kristus dalam hidupmu. Engkau menatap hari depan dengan penuh pengharapan. Engkau menatap hari depan dengan penuh keantusiasan. Bagi orang dunia, hari depan akan kelam, kabut, dan cobaan. Tapi hari depanmu adalah hari yang penuh pengharapan. Karena aku tahu engkau tidak menghadapi tantangan dengan sendiri. Karena di dalam kamu ada Kristus. Yesus Kristus di dalam kamu lebih besar dari apa yang ada di dunia. Yesus Kristus yang ada dalam kamu lebih dahsyat daripada yang di luar. Goliat boleh mengintimidasi seluruh dunia, tapi bagimu Goliat adalah target yang tidak bisa luput dari lemparan tanganmu. Roh yang berkemenangan ada di dalam
dirimu. Tuhan akan pakai kita untuk memberi harapan bagi mereka yang tawar hati, yang letih lesu, yang beban berat. Di pojok-pojok kegelapan engkau akan membawa kemuliaan Tuhan. Pastikan kehidupan Kristus semakin nyata, bertumbuh dalam hidupmu, dan hari kesukaan Tuhan akan turun atasmu. Lewat kehidupanmu akan menghancurkan segala macam kuk gandar yang ada penindasan. Dengan adanya Kristus dalam hidupanmu, tidak ada lagi masa kelam dan sukar. Saudara, Natal jangan lagi kita rayakan fokus dengan pohon Natal yang indah, yang hiasi menyala sedemikian indah, supaya bisa dipandang orang. Tapi biarlah hidup kita, diri kita menjadi satu pohon yang berjalan, yang bisa dilihat, dipandang, bahwa di dalam hidup kita ada terang Kristus yang hidup dalam hidup kita. Hingga hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku.